Jadi sudah mulai pilih-pilih ya. Sekarang saya mau jelasin tentang about trigger. Setiap pemimpin adalah seorang pemicu, bukan motivator. Pemicu berfungsi memicu dan memanifestasikan Kristus yang ada di dalam diri seseorang. Motivator berfungsi memicu kemampuan diri seseorang. Ya kan, self achievement. Pemicu bisa berwujud perkataan, perbuatan, atau situasi di sekitar kita. Jadi kenapa ini tidak disebut training for training? Tidak, karena nggak bisa dilatih. Kita hanya saya hanya bisa memicu. Pemimpin itu hanya memicu. Saya sebagai gembala memicu jemaat mengasihi Yesus, tapi saya tidak bisa membuat jemaat mengasihi Yesus. GBJ Jakarta juga tidak menjamin orang yang di GBJ dia kenal Yesus, nggak bisa. Tapi dia hanya memicu. Pemicu semakin besar semakin bagus. Oke, artinya kita bukan motivator, kita bukan menggerakkan self-achievement seseorang. Itu sebabnya acara kita ini di Kavita akan ada TFT berikutnya. Trigger for trigger, jadi memicu untuk dipicu. Oke, jadi itu pemicu. Seperti botol soda, ya. Saudara kalau dengerin begini, mendingan dengerin dari dua. Dengerin untuk teman-teman sendiri dan dengerin suatu saat teman-teman boleh buat sendiri di Sampit, boleh buat sendiri di Surabaya, ya. Buat sendiri. Misalkan paling gampang adalah seperti botol Coca-Cola, ya. Dikosong, dilepaskan, keluar soda. Apakah jempol tangan saya menimbulkan soda, menciptakan soda? Tidak. Jempol tangan saya hanya memicunya. Nah itu boleh coret-coret di situ. Supaya nanti kalau teman-teman buat TFT di daerah masing-masing, pakai pemicu soda itu paling gampang. Awam jemaat itu menangkap pemicu. Jempol kita ini tidak memicu. Tidak menciptakan soda, tetapi memicu. Sodanya sudah ada di dalam. Amin. Amin. Jadi kalau orang marah itu bilang begini, lu sih bikin gua marah. Sebetulnya memang dia tipe nggak sabarnya dari dia. Mungkin pemicunya ayam naik ke rak piring, betul kan? Pemicunya mungkin istri gosok baju gosok. Oke? Nah, hati-hati dengan pemicu. Pemicu itu kadang-kadang begini. Saya beritahu, saya pada waktu saya jelek-jelekkan dalam posisi DNC Manado sebagai gembala, saya secure, saya lewat itu level itu. Contoh begini, contoh paling gampang begini aja. Misalkan Pastor Yudi ngerusakin handphone saya nggak marah. Terus minggu depan Pastor Yudi ngerusakin motor saya nggak marah. Tapi tiba-tiba 3 bulan lagi Pastor Yudi jatuhin anak saya, terus saya marah. Lu maunya apa sih? Berarti di level itu saya masih terpicu. Mengerti? Kemarin 1 bulan yang lalu, oke? Ya mungkin ayam masuk di dapur, kamu nggak marah. Tiba-tiba mobil putih badan orang. Pasal itu kan manusiawi. Oke, manusiawi. Tapi ilahi. Iya kan? Kan Allah itu ya. Ngerti nggak? Ya seperti tadi kalau Pastor Yudi ngerusak handphone saya oke. Tapi tiba dia jatuhin Dennis, ya wajar dong marah. Saya nggak perlu marah. Saya perlu kasihan sama Pastor Yudi. Kenapa kamu nggak jatuhin anakmu sendiri? Tapi jangan ke istri ya. Itu bukan saya ngomong ya, itu tambahan iklan. Kayaknya harus konseling pas kamu nikahan. Mengerti ya? Hati-hati, pemicu itu, oke? Pemicu itu penting. Itu sebabnya trigger itu penting sekali. Nah kita ini memicu orang mengenal Yesus, kita nggak bisa membuat orang mengenal Yesus. Nah, sahabat Mas, ada satu pendeta bilang saya, ini Mas kenal kasih karunia karena saya yang membuat dia mengenal. Nggak bisa. Lu siapa? Lu mayat kan? Nggak bisa, ya. Oke, sebab itu we have nothing. Nothing itu bukan hanya positif. Ya Mas, saya ya ini juga rumah ini bukan punya saya, ini berkat Tuhan, itu punya Tuhan, ini pekerjaan. Oke. Bagaimana dengan stres? Kamu nggak bisa bilang aku saya lagi stres. No, your stress is belong to him. Aku masih buat capek hidup saya. No, capek itu juga belong to him. Nggak bisa kamu klaim begitu. Yang lebih Alkitab dia begini, aduh Mas, Yesus yang dalam diri gua lagi pusing nih. Itu istilah better man, tapi belum mati, betul nggak? Ya, tapi ketika kamu tapi nggak mungkin, langsung ketemu jawabannya. Oke? Bisa mengikuti kata-kata saya? Nah, ya kalau yang nggak bisa tetap aja nganggu-nganggu supaya kelihatan. Nah kayak pemicu bom sama kan, yang paling berat itu pemicunya. Indonesia ini perlu pemicu supaya meledak di kasih dunia. Iya. Saya akan bicara di Gospel Revelation is Indonesia Kupang 15-18 Januari.
Ini lagi bergejolak ini Kupang ini. Ya, saya berharap Anda bergejolak dimulai dari perut Anda hari ini. Terus about Revelation, baliknya. Yuk. Kita akan lebih banyak workshop ya, 2 minggu. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang pewahyuan adalah: 1. Pewahyuan hanya diberikan oleh Roh Kudus. Amin. Tidak bisa diberikan oleh orang lain. Tidak ada pendeta yang bisa memberikan pewahyuan. Juga jangan pernah menjadi pribadi yang memberi inspirasi. Tidak bisa. Inspirasi, in spirit. Kalau Roh Kudus masuk, baru kamu jadi inspirasi. Bukan kamunya, Roh Kudusnya. Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus Kristus. Amin. Tidak bisa orang bilang gini, Mas, sudah di saya, Roh Kudus bicara sama saya digerakkan Tuhan untuk mengunjungi itu. Roh Kudus bicara. Nggak bisa. Roh Kudus itu pasti ada pertanyaan lagi lanjutannya. Roh Kudus yakin saya itu masih makan anak jalanan di Menteng. Nggak bisa. Roh Kudus yang bercerita tentang Yesus. Terus kamu masih makan anak jalanan untuk siapa? Ya karena disuruh. Nggak bisa. Sebetulnya kita itu nggak pernah disuruh oleh Roh Kudus. Kita kemanunggalan. Ngerti nggak? Kita ini propertinya Tuhan. Pernah ingat tentang kekudusan di Roma pasal 6? Kan kekudusan itu bilang begini, serahkan senjata utama untuk tubuhmu. Jadi pada waktu itu Watchman yang ceritain. Jadi dia lagi naik kereta, 3 orang main judi, main kartu. Terus dia bilang, dia main kartu sama-sama. Kalau 4 kan enak. Dia bilang, aduh, I'm sorry, saya nggak bawa tangan. Wah, jangan ya. Itu tangan siapa? Sorry, ini bukan tangan saya. Mengerti? Misalkan saya titip uang 10 juta sama Mas Yudi. Tiba-tiba Mas Yudi butuh kebutuhan. Tidak ada uang. Ada uang 10 juta saya. Kalau mau pakai, minta izin enggak? Minta izin, itu uang saya. Tapi kalau 10 juta yang Mas Yudi punya, nggak perlu minta izin. Kalau Anda propertinya Tuhan tuh nggak perlu minta izin. Mau nggak kamu ngasih makan anak jalanan anak-anak? Nggak perlu. Kalau sampai minta izin, jangan-jangan kamu tidak dihitung properti. Itu yang dibilang kemanunggalan dengan Kristus. Makanya saya nggak pernah bertanya sama Tuhan. Bagaimana mau tanya Tuhan di dalam? Tiap hari kita sama-sama. Iya, itu sebabnya itu penting. Kita adalah seluruhnya milik Tuhan. Amin. Tuhan seluruhnya. Kalau nggak tahu ya dengerin aja lagunya Noah itu kan. Dengan aku, tahu rohani masuk begini. Berjuang. 1 Korintus 2 ayat 10, Yohanes 15 ayat 26. Itu Anda bisa baca. 1 Korintus 2 ayat 10 itu hanya Roh Kudus yang mengenal pribadi Allah. Nggak bisa, kita nggak bisa mengenal. Makanya kita sangat bergantung terhadap Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya berbicara tentang Yesus ya. Aduh Mas, saya dipimpin Roh Kudus untuk kerjasama sama bisnismen ini. Enggak gitu. Ngapain Roh Kudus ngasih pewahyuan tentang pekerjaan? Gimana kurang kerjaan Roh Kudus ngasih pewahyuan tentang gimana kamu kuliah, gimana kamu harus kerja. Gelok. Gak mungkin lah. Ngapain Roh Kudus ngurusin kerjaanmu? Roh Kudus itu hanya ngurusin Yesus. You are nothing. Karena kamu nothing makanya gak diurusin. Loh, satu-satunya alasan Allah Bapa mencintai kita karena Allah anak. Mengerti? Karena Allah anak. Manusia kan ada 2. Manusia pertama, manusia kedua. Betul nggak? Jangan bilang manusia ada berapa? Miliaran kayak di Kupang. Manusia miliaran, miliaran. Manusia di depan Allah Bapa cuma 2. Manusia pertama, Adam pertama. Manusia kedua, Adam terakhir. Ya kan? Manusia pertama sudah mati kan? Tinggal manusia kedua. Ya, itu sebabnya kita tidak masuk surga. Kita masuk Kristus, Kristus yang masuk surga. Jadi saya nggak perlu mempersiapkan jemaat masuk surga. Saya mempersiapkan jemaat tetap di dalam Kristus. Kita nggak masuk, itu ada di materi. Oke, mengerti? Ya sampai begini capek-capek, jangan ngomong-ngomong aja. Rekaman ini hanya bisa didapatkan setelah acara selesai. Kalau bisa dipinjam nanti pada break. 2. Pewahyuan hanya diterima, tidak diusahakan atau dicari. Jangan pernah cari pewahyuan. Pewahyuan dibangun atas dasar pewahyuan. Ya saya sering sama Dr. Iwan sama Lani. Nggak bisa kalau pewahyuan itu hanya diterima. Saya juga nggak ngerti kenapa saya dapat pewahyuan. Mengerti? Kalau Pastor Yudi tiba-tiba ngasih saya jas, terus Pedri bilang, Mas Daud kenapa kok Mas Daud dikasih jas? Tanya sama yang ngasih, jangan tanya saya. Itu sebabnya semakin banyak kau menerima cuma-cuma, kau semakin rendah hati.
Kasih karunia itu susah orang sombong karena bukan achievement, dia cuma achievement. Achieve lah. Yang ketiga, setiap orang sudah dipenuhi oleh kepenuhan kealahan. Jadi jangan pernah nyanyi lagu penuhiku, jangan. Orang sudah penuh. Nah, ini yang perlu dipicu manifestasi kepenuhan itu. Misalkan Steven bilang ini, Mas Daud, saya ini pengusaha paling kaya di Jakarta. Oke, kita buktikan. Saya buktikan, saya akan makan di tempat paling mahal. Gimana paling mahal di Jakarta? Yang agak mahal, yang jutaan satu piring. Kalau di atas cuma 133.000 tadi. Itu anak sampai langsung turun. Gimana sih? Ajak pembicaraan 133.000 nggak jadi. Mahal kita, saya udah capek-capek ya kan? Ayo Mas sarapan, masa belum sarapan belum? Dengan 133 piring turun. Ini sampai kerjanya. Ini metode-metode sama yang malah kalian sama-sama. Saya sudah senang. Masa sudah sarapan? Enggak, saya cuma ayam sarapan. Kira berapa? 133.000 masa nggak jadi itu? Bilang sama si kuli aja beli roti. Ini plastiknya. Cuma segitu beraninya. Misalkan Steven bilang jangan mereka lah, kasihan penderitaan mereka sangat berat di batu karang, mereka terlalu berat di samping batu karang. Kalau bahasa Inggrisnya itu baru enggak. Memang bahasa saya itu terlalu tinggi ya kan? Minta maaf. Kesalahan bukan pada telinga Anda, ada mulut saya. Misalkan kalau bilang paling kaya, saya buktikan. Kan jemaatnya sudah penuh, kita perlu picu itu. Itu sebabnya kita hanya memicu. Mereka sudah penuh, harus dipicu keluar. Nah kalau picu keluar dari Indonesia dari Sumatera Kalimantan. Saya tidak hanya transfer knowledge, saya ingin transfer spirit. Ya, saya berdoa teman-teman boleh dosa atau TFT kita melahirkan banyak pijat. Ya, melahirkan pijat saya percaya itu akan amazing. Amin. Haleluya. Amin. Dimulai. Nomor 4, pewahyuan diuji oleh Roh. Oh, ada di sini. Pewahyuan diuji oleh Roh bukan pengetahuan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Jadi ujilah Roh. Ingat ya, yang diuji itu Roh, bukan kata-kata, bukan pengetahuan. Ada orang ngomongnya lembut. Aduh, Pak Yudi bagus loh. Saya lihat maju ya GBC. Iya, bagus ya. Luar biasa Pak Yudi. Tapi kalau pas udah biasa, kayaknya ini Pak ini betul nggak? Jangan dari kata-kata. Kadang-kadang lembut, rohnya jahat. Ya, saya kan ngomongnya kasar, tapi roh saya kan lembut. Tunggu saya ulangi. Yang nggak bilang amin ini maju duluan. Tapi sampai nggak perlu over, betul lah. Duluan. Dia maju dulu. Kayaknya amin itu ada sakit hati pelepasan. Tadi kenapa confuse? Pastor Yudi salah kasih pengumuman kan GBC sampai. Aku nggak berdiri kan? GBC Surabaya nggak berdiri. Coba sebut GBC Madura. Dia kan nggak berdiri dua-dua. Sebut GBC Madura. Nah, pewahyuan berfungsi sebagai connecting point dalam tubuh Kristus. Oleh dia atau dia. Oke. Saya coba minta tolong Pastor Yudi sini ke depan Pastor. Tadi kita. Ini nggak usah. Ya. Oke, Pastor Yudi sini aja Pastor. Ini saya kita sama Gepenti boleh sini. Oke. Enggak, kita melingkar. Berubah. Boleh. Satu lagi. Lihat ya, jangan menghalangi kamera. Kita harus tetap ingat, tetap filsafat PSK, pria sadar kamera. Jangan lupa, kalau seperti ini, langsung post. Ini lihat ya. Ini seharusnya dikatakan. Ini lihat ya. Saya harus terkoneksi Kristus.
Pastor Yudi terima kasih Kristus, berkoneksi. Baru kita jadi satu. Saya nggak boleh direct begini. Itu suatu saat kita bisa melukai. Contoh saya tanya. Ini sering saya tanya. Ini pekerja. Saya di pelayanan. Anda tahu? Anda kerja untuk apa? Kristus. Iya betul untuk itu. Puasa. Bingung. Enggak, saya nggak tanya pertanyaan Steven, karena saya sudah pernah tanya. Saya mau jelasin oleh dia untuk dia. Contoh, misalkan dalam 6 bulan tidak ada penghasilan. Bagaimana? It's fine or not fine? Not fine. Berarti tujuannya memang uang. Nah, udah kejebak kan? Sekarang sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya siapa? Ini kan dia fine. Kalau nganggur. Nah, ini. Selesaikan mas. Oke, saya tanya. Mas Yudi. Pikir dulu, baru jawab. Sudah satu salah. Jangan sampai videonya. Saya boleh nggak punya anak lagi? Nggak boleh. Wajar sudah gitu. Harusnya nggak dijawab. Oh iya benar. Salah juga. Pernah dikasih tahu. Saya sudah kasih tahu tadi malam. Maksudnya saya nggak mau malu, tapi malu juga. Saya nggak bisa jawab mas, karena yang ngasih kan bukan saya, yang ngasih Tuhan. Dennis itu bukan untuk jawab sama Joyce. Dennis untuk dia. Terus aplikasinya untuk dia bagaimana? Itu saya nggak tahu. Yesus yang tanya, Yesus yang jawab. Ya kan? Kalau ini sudah bapak belum, jadi saya nggak perlu tanya. Udah dari perjalanan semuanya, ayo dari lima sini. Nah, tapi kalau dapat poin untuk apa kerja, saya untuk pelayan-pelayan, kita terkoneksi. Ini kita nggak terkoneksi. Jujur saja, kalian semua cari uang masing-masing. Cari hidup masing-masing, kayak manusia purba. Manusia purba itu bertahan hidup. Sama sekarang kita buka usaha ini, bukan segala itu siapa? Ada yang jawab lebih ada yang jawab lebih Alkitab bias. Ya nanti mas uang kalau dari kerja untuk bantu. Nggak bisa gitu jawabannya. Kadang-kadang ada namanya beyond purpose, beyond destination. Nggak bisa. Makanya saya tanya, kalau 6 bulan itu, ini sama juga jawabannya. Kalau 6 bulan nggak digaji di Balikpapan bagaimana? Pulang ke Samosir katanya. Kau usaha kau. Terus ditanya, dari ujung-ujung berapa bang? Ya 500.000. Wah, pantesan Tuhan Yesus jalan di atas air. Terus